Kamu Wijaya! Kamu Wijaya! Bunuh kamu! Kanda, Kanda Prabu, Kanda. Ada apa, Kanda? Wijaya membakar istana kita. Api itu keluar dari tubuhnya, dari wajahnya, dari mulutnya. Ada apa, istriku? Saya takut mimpi itu menjadi pertanda buruk. Dan ada kaitannya dengan apa yang saya saksikan beberapa pekan yang lalu. Kenapa tidak Dinda ceritakan? Saya takut akan semakin mengganggu pikiran Kanda. Apa yang Dinda lihat dalam mimpimu? Bukan mimpi, Kanda. Malam itu saya tidak bisa tidur ketika terdengar suara gemuruh di luar rumah. Suara itu seperti lindu, gempa bumi yang sangat menakutkan. Begitu saya keluar ke halaman, saya melihat dari Wisma Pusaka Raja. Saya melihat cahaya kuning keluar menjebol atap bangunan dan melesat ke langit lepas. Apa hubungannya dengan mimpi saya? Yang saya lihat mungkin wahyu ke Prabu. Dia sudah meninggalkan meninggalkan negeri kita. Cucu Narasingamurti itu harus kuhukum berat. Wijaya, kamu benar-benar tidak tahu budi. Akan kuhancurkan kamu.
Jenderal Sihpi memimpin pasukan langsung ke hilir, akan menghadapi kekuatan musuh terutama dari benteng. Sementara itu, pasukan Jenderal Kausin yang berlabuh di sini langsung mengepung dari arah barat. Saya akan memimpin pasukan untuk mengepung dari arah timur. Bagaimana dengan pasukan Tuan Wijaya? Mereka akan menyerang dari arah selatan. Harus ada kesamaan waktu untuk sebuah gerakan. Kalau kita ingin cepat menyelesaikan tugas ini. Sebab seperti kata Tuan, jumlah tentara mereka sangat besar. Benar, mereka memiliki 100.000 bala tentara. Apa mungkin kita menyamakan kecepatan dengan bala tentara Jawa yang berjalan lewat darat? Itu sudah kami perhitungkan, Jenderal Kausin. Itu kenapa keberangkatan kita sengaja diundur 2 hari. Saat ini, seharusnya mereka sudah semakin mendekati Kediri. Sesudah mereka menghancurkan tentara penjaga perbatasan, mereka akan menemui saya di sini. Lihat, sudah mau berperang, masih berlatih. Itulah kelebihan mereka. Yang mereka lakukan bukan latihan jurus. Mereka hanya melemaskan otot-otot, supaya waktu bertempur tidak lagi kaku. Sebaiknya Paman Wiraraja bersama Kakang Nambi membawa pasukan untuk menemui Panglima Ikemese. Baik, Gusti. Kabarkan kami akan menggempur perbatasan dan akan langsung menyerang Kedaton dari arah selatan. Baik, Gusti. Pasukan kita negara itu kita aja, Gusti. Jangan, biar mereka membantu saya. Siap! Orang-orang Majapahit! Di hadapan kita, masa depan kita ditentukan. Di hadapan kita, nasib anak cucu kita dipertaruhkan. Hancurkan orang Kediri! Setuju! 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 Serbu! Siapkan kemah darurat. Kita tunggu pasukan Tuan Wijaya di tempat ini. Sebagian pasukan menjaga kapal. Baik, Panglima.
Kami mau ketemu Panglima Ikemese. Kami utusan Tuan Wijaya. Tuan Wiraraja, silakan. Saat ini pasukan Gusti Wijaya sedang menyerang penjaga di perbatasan. Rencananya akan menyerang istana itu dari selatan. Kalau begitu, pasukan Jenderal Sipi segera berangkat. Siap. Daratkan kapal sedekat mungkin dengan benteng Kediri. Jenderal Kausin lambungkan pasukan untuk menyerang dari arah barat. Siap. Kami segera membantu Gusti Wijaya. Kalau urusan sudah beres, apa ada pesan buat beliau? Pasukan Tuan Wijaya lebih cepat sehari dari waktu yang ditetapkan. Tapi tidak apa-apa. Kami pun sudah siap. Kami akan langsung menyerbu istana dari 3 jurusan. Kalau begitu, kami minta diri. Silahkan Tuan. Bawa pasukan masing-masing ke arah yang sudah ditetapkan. Pasukan! Semua siap! Maju! Ya! Ya!
Pranggalawe. Sudah terlalu banyak kau menghabisi prajurit-prajuritku. Memang kamu yang saya cari. Kamu sudah menyengsarakan seluruh rakyat Singasari. Maju! Ada apa? Orang-orang Majapahit dipimpin Raden Wijaya menyerang, Gusti. Mereka berhasil menjebol gerbang selatan. Kurang ajar! Wijaya! Kau harus menembus oleh tanganku! Wijaya harus mendapat pelajaran. Dinda jangan menangisi nyawa seorang pengkhianat macam Wijaya. Saya menangisi nyawa yang akan berjatuhan akibat kerusuhan ini, Kanda. Setiap tetes darah rakyat kita akan lebih memperkuat negeri Daha ini. Akan membakar semangat keturunan Tunggul Ametung untuk mempertahankan negerinya. Jadi tidak perlu menangis. Jerbesuki Mawabeo. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Sembahyang untuk keselamatanku. Yang kutangisi dirimu, Kanda Prabu. Saya mencemaskan keselamatanmu. Kanda pasti akan kalah. Karena wahyu keprabon telah terbang dari negerimu. Mereka menyerang kota dari segala penjuru, Ayahanda Prabu. Dan ternyata jumlah pasukan kita yang Nagari itu jauh lebih banyak dari yang hamba lihat di sana. Apa semua pasukan cadangan sudah kamu kerahkan, Patih? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan semua pasukan dari negeri Bahuan pun sudah kami tarik ke kota raja. Pertahankan negerimu habis-habisan. Rupanya Wijaya ingin secepatnya merebut kembali kekuasaan dari Trah Anusapati. Yang saya tidak mengerti adalah keterlibatan Arya Wiraraja. Padahal dulu, dia yang membangkitkan semangat saya merebut Singasari. Sekarang dia dengan licik membantu Wijaya merebutnya kembali dari tangan saya.
Jagat Dewa Batara, ampunilah hamba-Mu. Hamba-Mu tidak sanggup melihat genangan darah membanjiri istana suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat genangan darah melumuri tubuh suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat tubuh prajurit-prajurit yang setia tercacah sia-sia di medan laga. Ampunilah hamba-Mu. Jebol benteng itu. Baik, Gusti. Mari, Pak. Kita lihat Panglima Ikimesa. Ya. Ya. Kelihatannya mereka terkurung di dalam, Panglima. Pasukan kami berhasil mendesak mereka. Saya perkirakan sesudah tengah hari kita bisa menghancurkan mereka. Tapi pintu benteng itu sangat kuat. Lagi, ayo! Ayo, sampai cepat! Ayo, Bi, diintip saja. Saya takut ada apa-apa. Gusti Ratu kok belum juga keluar ya? Jangan. Mungkin Gusti Ratu sedang menghadap Hyang Widi supaya negeri kita bisa secepatnya mengusir musuh. Ampun, Gusti Jagat Dewa Batara. Ampun. Kenapa jadi begini? Ada apa, Nyai? Ada apa? Ampun, Dewa. Gusti Ratu tewas. Cepat beritahu Gusti Prabu. Ayo Nini kasih tahu ke salah seorang bayangkari. Mana Wijaya? Akan kuminum dari lehernya. Mana? Cepat, Gusti Prabu harus diberitahu. Ya, saya akan mencari beliau. Sudah, kamu cepat masuk. Ayo Sora, ayo. Aku belum kalah.
Aku pantang tinggal gelanggang colong pelayu. Bagus. Yang licik akan hancur, yang jahat akan terkubur. Ampun Gusti Prabu. Ada apa? Lakukan tugasmu, jaga keputren. Wijaya! Gusti Ratu tewas Gusti. Wijaya! Gusti Ratu tewas. Apa? Gusti Ratu tewas. Ayahanda Prabu. Lindungi aku. Ke pintu rahasia. Jaga Gusti. Semua prajurit siaga. Hamba tidak bisa melihat kekalahan Kanda Prabu yang pasti terjadi. Negeri kita sudah kehilangan wahyu ke Prabon. Dan hamba tahu itu adalah bahasa dewata untuk memperingati Kanda bahwa tindakan Kakanda memberontak kepada Prabu Kertanegara yang selama ini baik kepada kita adalah tindakan yang salah. Kanda hanya menuruti dendam yang tidak pernah punya kesudahan. Hamba tidak bisa melihat penderitaan rakyat akibat peperangan. Maka hamba putuskan untuk mengakhiri hidup hamba. Maafkan kepengejutan hamba. Kenapa kau lakukan ini, istriku? Teganya kamu. Ayo Lawe, aku ingin mencoba keris megalamat. Jangan sombong, Renteng. Aku ingin tahu seberapa kebal kulitmu. Renteng. Paman Pati. Kelihatannya, Kedaton sudah kita kuasai. Panglima Ikemesa sudah menguasai gerbang timur. Gusti, Raden Ardaraja melarikan diri. Raden, semua istana di Jawa ini memiliki pintu rahasia. Harus kita sebarkan telik ke seluruh penjuru di luar istana. Lakukan itu, Paman. Mana Paman Sora? Tadi saya lihat masuk ke dalam istana bersama Empu Nambi. Paman Jaya Katuang. Mereka pasti mencarinya. Raden harus mengejar Ardaraja. Jangan diberi kesempatan dia untuk menyusun kekuatan baru. Saya harus di sini bersama Panglima Ikemese dan bala tentaranya. Betul, Gusti. Lebih baik kita mengejar Pangeran Ardaraja. Saya akan menemani Gusti. Baik. Bawa pasukan. Ikutkan Tumenggung.
Baik, Gusti. Minggir kalian. Siapa yang memberi izin kalian masuk ke tempat suci ini? Semuanya sudah berakhir, Gusti. Pasukan Gusti sudah kalah. Sebaiknya Gusti menyerah dan memerintahkan kepada seluruh prajurit Kediri untuk menyerah, supaya korban tidak bertambah banyak. Kurang ajar kamu. Bukan pangkatmu bicara begitu pada seorang prabu. Lembu Sora, mana Wijaya? Aku ingin sekali merobek mulutnya yang penuh muslihat itu. Dia pasti sudah memfitnah aku. Hingga musuh Kertanegara bersedia membantunya. Hamba tidak mengerti, Gusti. Bukan pangkat hamba untuk mengetahui urusan itu. Mari, Gusti. Gusti akan tetap dikenang sebagai raja yang bijak kalau bisa memperkecil jumlah korban pertempuran. Betara, kenapa engkau selalu membela anak keturunan Kenarok? Maaf, Gusti Prabu. Bisa bertahan, Renteng? Keris Ranggalawe benar-benar ampuh. Seluruh urat nadiku terasa terbakar. Ada yang mengikuti kita, Kakang. Kamu jalan terus, Renteng. Cari tabib untuk mengobati lukamu. Saya tidak tahu apa saya masih bisa bertahan. Mau lari dari medan perang, pendekar? Ternyata Empu Tong Bacil yang perkasa itu bernyali tikus, pengecut. Kamu pikir aku kerbau buta yang terus menyerang meski tahu lawannya lebih kuat? Aku juga manusia banyak kapuk. Aku juga seperti Wijaya dan para kesatria Singasari yang lari terbirit-birit menuju Madura. Apa majikanmu itu juga bukan seorang pengecut? Jangan banyak ngomong. Ayo!
Tidak usah dikejar Sakawuni. Kita lihat. Kelihatannya Gusti Banyak Kapuk terluka parah. Ayah tidak apa-apa? Kena sedikit. Tidak apa-apa. Tongkat Butong Bajil sangat berbahaya. Kelihatannya pasukan kita sudah menguasai seluruh Kedaton Kediri, Gusti. Syukurlah. Sebaiknya kita kembali ke Kedaton. Anak itu semakin matang menggunakan pedang iblis. Tongkatku dibuatnya tidak berarti apapun. Sakawuni juga makin hebat. Entah dari mana dia mendapatkan ilmu tenaga dalam yang begitu sempurna. Tapi kalau tadi kita coba bertahan dan mencoba beberapa jurus lagi, aku yakin pukulan tapak wisaku bisa mengenai dadanya. Terlalu berbahaya apabila orang-orang Majapahit yang lain datang membantu mereka. Terutama Ranggalawe dan Lembu Sora. Aku tidak mau mati konyol untuk seorang jumawa seperti Ardaraja. Lalu sekarang kita kemana, Kakang? Aku tidak tahu kemana Empu Renteng pergi. Tapi lebih baik kita ke Padepokan Ranusanga. Ayo. Ha! Ha! Saya tidak melihat Tuan Wijaya. Sedang mengejar putra mahkota negeri ini yang melarikan diri. Secepatnya beliau akan kembali. Seluruh pasukan akan bermalam di sini. Sebaiknya Tuan siapkan nasi dan daging untuk makan seluruh pasukan kami. Dan tentunya untuk pasukan Tuan sendiri. Bagian dapur sudah menyiapkan, Tuan Panglima. Kami sama sekali tidak mendengar penyerbuan itu, Gusti. Ada perang kok tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ini semua kesalahan Ayahanda Prabu. Terlalu menganggap enteng Sang Ramawijaya. Maksud tuanku? Aku sudah memperingatkan bahwa Sang Ramawijaya sedang mempersiapkan kekuatan untuk balas dendam. Tapi Ayahanda Prabu tidak pernah menggubris.
Apa desa ini cukup aman, Ki Lurah? Desa Canggu ini cukup tersembunyi. Tapi maaf, Pangeran. Sebaiknya prajurit-prajurit Tuan disuruh bersembunyi. Takut kalau ada penduduk yang salah paham. Apa ada rumah lain di tempat ini? Gandok samping rumah hamba cukup luas, Gusti. Tuan-tuan, dipersilahkan masuk ke dalam gandok. Kalau kami semua masuk gandok, siapa yang jaga keamanan? Tuan-tuan tidak usah khawatir. Desa ini cukup aman. Mari, silakan. Ayo masuk. Mari. Ayo masuk. Ayo. Semua penduduk desa ini harap kumpul di jalan. Saat ini, negeri Kediri sudah dikuasai pasukan Majapahit. Yang berada di samping saya ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya, menantu Prabu Kertanegara junjungan negeri Majapahit. Sekarang beliau yang menguasai seluruh negeri Daha ini. Saya akan berterima kasih sekali kalau di antara kalian ada yang melihat Patih Ardaraja. Dia telah melarikan diri dari perang secara pengecut. Dengar, kami telah melacak bekas kaki kuda mereka menuju desa ini. Kalau ternyata kalian menyembunyikan Pangeran Ardaraja dan pasukannya, maka kami tidak akan bisa memaafkan kalian. Mengerti kalian? Kami tidak tahu, Gusti. Sungguh, kami sama sekali tidak tahu. Saya tidak percaya. Mereka cukup banyak. Tidak mungkin tidak ada yang lihat. Paling tidak, dari siang sampai sore hari, kami tidak pernah melihat ada orang luar yang masuk desa. Barangkali lebih baik tuan-tuan ke rumah Ki Lurah Kertabaya. Mungkin beliau bisa menjelaskan. Kelihatannya bisa dipercaya, Gusti. Sebaiknya kita langsung saja ke tempat Ki Lurah. Tanyakan, di mana rumahnya? Tunjukkan, di mana rumah lurahmu? Di ujung jalan itu, Gusti. Ayo, Jasamu tidak akan pernah bisa aku lupakan, Ki Lurah. Kalau suatu saat nanti aku berhasil merebut kembali negeri Daha dari tangan Sanggrama Wijaya, kamu akan aku anugerahi ganjaran yang tidak pernah kamu bayangkan. Gusti tidak usah berpikir sejauh itu. Sebagai lurah di tanah Kediri, hamba merasa bahwa apa yang hamba lakukan merupakan kewajiban. Kalau hamba mampu, hamba ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang hamba lakukan sekarang ini. Ku angkat kamu menjadi aku, Ki Lurah. Ada apa, Ki Langsep? Maaf, Ki Lurah. Ada pasukan Majapahit yang mencari-cari Gusti Ardaraja. Mereka dipimpin langsung oleh Gusti Raden Wijaya. Bilang saja tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi mereka akan menuju kemari, Ki. Menuju kemari? Jangan main-main, Langsep. Siapa yang menunjukkan mereka supaya kemari? Mereka menanyakan apakah penduduk ada yang tahu rombongan Gusti Ardaraja. Tapi tidak ada yang tahu. Lalu
Mereka menyuruh supaya Raden Wijaya menanyakan langsung kepada Ki Lurah. Benarkah mereka berada di sini, Ki? Bagaimana pendapatmu? Tidak ada jalan lain, Ki. Menurut pendapat saya, Ki Lurah harus lebih melindungi rakyat daripada melindungi Priagung Kediri. Tetapi bumi Canggu ini hancur oleh amukan mereka. Maaf, tuan-tuan dari mana? Kami dari Majapahit. Priagung di hadapanmu ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya, penguasa Majapahit, yang telah mengalahkan Kediri. Rajamu sudah menyerah, dan seluruh kekuasaan Kediri telah berada di tangan Majapahit. Lalu, apa hubungannya dengan hamba? Sebagai lurah, hamba hanya manut. Hamba hanya mengabdi kepada penguasa, siapapun dia. Kalau begitu, katakan dengan jujur, apa Pangeran Ardaraja datang kemari? Hamba tidak tahu, Gusti. Katakan apa adanya, Ki. Jangan kau korbankan seluruh desa ini hanya untuk kepentinganmu sendiri. Hamba memang tidak tahu, Gusti. Kalau kamu sampai bohong, tidak akan kumaafkan, Ki Lurah. Ayo, sana, cepat. Kamu termasuk yang pertama akan dihukum gantung sebagai mata-mata. Kamu memang terlahir sebagai pengecut, Ardaraja. Licik. Selama ini, kamu tidak pernah bisa menang, kecuali dengan kelicikanmu. Jangan memutarbalikan kenyataan, Wijaya. Kamu yang licik. Kamu mengkhianati kebaikan Ayahanda Prabu. Kamu balas pengampunan beliau dengan mengundang bala tentara luar untuk menghancurkan orang yang telah membebaskanmu dari hukuman mati. Siapa yang licik? Siapa pengkhianat? Kamu! Yang aku lakukan adalah siasat untuk merebut kembali kekuatan dan kekuasaan Singosari dan mengembalikannya kepada yang berhak. Tapi kamu, sebagai menantu Prabu Kertanegara, dengan licik kamu mengkhianati Raja Singosari dan menikam kekuasaan mertuamu sendiri. Jangan banyak mulut. Tambah lagi minumnya. Ayo nambah lagi sekali. Silakan. Minum terus. Mari. Ayo tambah lagi minumnya. Ayo tambah lagi. Dari negeri tuan benar-benar enak dan wangi.
Yang Tuan minum adalah terbaik di Mongolia. Silakan. Enak sekali. Uruslah jenazahnya, bagaimanapun dia seorang pangeran pati. Baik, Gusti. Siapa yang tewas? Dia putra Jayakatwang. Sama-sama menantu Prabu Kertanegara. Tapi dia mengkhianati mertuanya. Dialah yang menyebabkan pertahanan Singasari runtuh. Karena dia tikam dari dalam. Mestinya tidak layak seorang pengkhianat mendapat penghormatan akhir. Ya, dia sekarang sebagai pahlawan negeri ayahnya. Untuk itu, mayatnya perlu dihormati. Kita berhasil, Tuan Wijaya. Semua pasukan Kediri yang menyerah sudah dikumpulkan. Terserah kepada Tuan. Kami akan membawa sebagian untuk bukti penaklukan kami. Mari kita rayakan kemenangan ini. Kami membawa banyak sekali negeri kami. Silakan. Tuan harus segera membuat surat. Tanda pengakuan negeri Tuan atas kekuasaan Baginda Kubilai Khan. Apakah pantas membuat surat taklukan di negeri lain? Maksud Tuan? Kami akan membuat sedikit keramaian di Majapahit untuk menyambut tuan-tuan. Setelah itu, baru kami akan menulis surat taklukan kepada Sri Kubilai Khan. Untuk itu lebih baik saya pulang ke Majapahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya menyambut kedatangan tuan-tuan. Boleh. Mungkin kami masih beberapa hari di sini untuk mengurus pengakuan sambil istirahat. Ayo. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Wijaya! Kubunuh kamu!